Felis, kalau akhir pekan gini pasti kalau kita ke mall itu udah biasa. Kalau ke taman sambil baca buku, baca cerita. Itu jarang ya dilakukan ya. Dan kebanyakan kalau misalnya pagi-pagi apalagi di hari Minggu ke taman itu jogging atau senam. Olahraga Tapi pastinya. ternyata banyak juga anak-anak muda yang peduli dengan minat baca untuk anak-anak. Nah, namanya adalah Hidden Park. Hidden Park, jadi mereka ini lompat dari satu taman ke taman yang lain di Indonesia. Di Jakarta. Di Jakarta, masih khusus di Jakarta. Jakarta dulu baru nanti Dan se-Indonesia. itu pastinya kegiatannya positif sekali ya. Betul. Dan sudah bersama kita siang, selamat pagi. Halo, pagi. Aduh, segar-segar udah Ada pagi nih ya. Mbak. Udah nyiapin di sebelah sana ada lapaknya. Ya. Hidden Park ya. Ada koleksi-koleksi. Saya ambil beberapa bukunya nih, saudara. Jadi ada Animorphs, ini Buku cerita sebenarnya bukan untuk minat baca aja. Jadi kita kampanye pengaktifasi taman kota. Apa tuh? Ya, jadi namanya Hidden Park. Kita dari Live Plus adalah konsultan komunikasi lingkungan. Bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengaktifasi taman-taman dalam rangka program Kota Hijau. Gitu. Jadi salah satunya adalah kita membuat perpustakaan terbuka di taman ini. Perpustakaan terbuka di taman. terbuka. Saya dulu taunya Hidden Park itu berawal dari dongeng-dongeng untuk anak-anak, bukan? Sebenarnya sempat melakukan Hidden itu? Park itu taman tersembunyi. Aha. Faktanya dari 3.000 taman di Jakarta nggak ada yang tahu ada di mana. 3.000 di 3.000 Jakarta taman di ya? Jakarta aja gitu. Jadi ternyata yang layak dikunjungi cuma 15. Tapi kita juga nggak tahu 15 itu dari mana. Dan tujuannya adalah Hidden Park menggandeng komunitas untuk beraktivitas di taman. Oh, kalau kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Jadi macam-macam. Salah satunya ini teman saya dari Motis Brand, mereka mempunyai campaign yang mereka komunikasikan di taman kota. Mungkin Rizky bisa jelaskan. Oke, kebetulan aku dilibatin sama Diti dari Motis Brand. Kita sendiri sebenarnya gerakan sosial sebagai gaya hidup. Bekerja sama dengan beberapa teman-teman di organisasi non-profit. Nah, kali ini aku dilibatin untuk terlibat di salah satu campaign, yaitu kepedulian terhadap petani kopi rakyat. Nah, kami berada di belakang. Keterlibatan ini sebenarnya untuk menyokong apa yang disampaikan oleh Diti juga, bahwa selama ini kan anak muda ngertinya kalau bepergian ke mall atau enggak ke tempat-tempat lain ya, taman tuh hampir nggak tersentuh. Terus terang aku juga tadinya nggak terlalu banyak berpikir untuk melakukan aktivitas di taman. Di taman tapi ya. serunya sekarang setelah Diti ajak, ternyata taman tuh punya potensi yang besar ya untuk melakukan aktivitas, bahkan sesuatu hal yang seru gitu. Tapi sejauh ini antusiasnya seperti apa? Kalau ini sudah berlangsung Dari dari 2012. dari Jadi kita berpindah-pindah taman. Sebenarnya sudah di Jakarta, Bandung, Mataram, Semarang, dan di Bali. Jadi kalau dibilang seluruh Indonesia ya sedikit-sedikit lah, ada di beberapa kota. Antusiasnya kalau bisa kita lihat memang pengunjungnya semakin banyak dan sadar dan butuh akan taman. Dan taman bukan hanya pembangunan fisik tapi harus ada jiwanya. Jadi aktivitas yang kita suguhkan di sini benar-benar untuk mengangkat budaya bertamannya sendiri. Seperti itu. Tapi sejauh ini antusiasnya positif. Positif, alhamdulillah. Dan kita diminta banyak untuk berkegiatan di luar kota. Wah, itu udah ada Felis di Betul. sebelah sana Ini lagi. saya berada di salah Ada satu kegiatan perpustakaan dari Hidden juga Park, ya. yaitu Iya, mereka membuat betul. perpustakaan terbuka, saudara. Tampak, ini sebenarnya asik dan menyenangkan, asri. Dan di sini ada salah satu yang tampak baca sendirian. Halo Mbak, selamat pagi. Namanya siapa? Pagi, sama saya Syifa. Syifa, kamu tahu tentang komunitas Hidden Park? Tahu, pernah lihat di Facebook, di internet gitu. Kamu tahu nggak sih, tadi baru dinyatakan sama teman-teman dari Hidden Park bahwa ternyata Jakarta punya 3.000 taman. Tahu? Tahu kalau jumlahnya nggak tahu, tapi sekarang kan banyak banget taman ya sejak pembaruan akhir-akhir ini. Jadi kayaknya lumayan bagus juga buat masyarakat sekitar jadi jalan-jalan ke taman, jadi nggak ke mall aja. Berarti kamu suka jalan-jalan di Taman Jakarta? Suka banget. Apa nih kurangnya sebetulnya? Sekarang sih udah lumayan bagus ya. Kalau dulu kan mungkin kurang kebersihan segala macam, tapi sekarang udah lumayan bagus. Mungkin lebih kayak toilet umumnya lebih. Ya, toilet tampaknya memang masalah di berbagai tempat. Tapi saya mau tes, coba sebutkan 3 nama taman di Jakarta saja selain Taman Tebet ini. Taman Senopati, Taman Ayodhya, Taman Menteng. Oh, itu yang terkenal banget itu memang. Terima kasih, selamat membaca lagi saudara. Dan ini dia memang mereka juga ada kegiatan baca dan beli buku dengan harga sesuka hati. Jadi Anda juga bisa baca bebas di sini atau mau beli donasi silakan. Sesuka hati. Nah, saking sesuka hatinya sejauh ini yang bayar masih receh-receh. Aduh. Percayalah, buku itu nilainya tak terhingga, saudara. Dan di sini juga banyak pilihannya dari mulai novel, kemudian juga tentang
cerita apa nih? To Do Before I Die. Kemudian juga bagaimana menjadi seorang pemimpin. Beragam jenis juga buku disediakan di sini untuk Anda bersantai di taman, menikmati taman terbuka dan juga perpustakaan terbuka. Untuk bersantai juga ada meja, ada bantal. Jangan-jangan bisa ketiduran di sini. Kita kembali ke Adisti, silakan Adisti ngobrol lagi sama Hidden Park. Seru banget ya perpustakaannya di taman, di ruang terbuka. Mbak Diti sama Masnya, kesulitan apa sih yang kemudian dihadapi? Kemudian kita kan kita sudah terbiasa ke mall, mau makan ke mall, apa-apa ke mall. Apa kesulitannya sih untuk Berkegiatan di taman. Iya. Sebenarnya orang yang pasti nggak tahu taman itu di mana karena tidak ada sumber informasinya. Kedua, fasilitasnya tidak memadai seperti di mall. Misalnya tempat parkir masih susah, toilet bersih juga susah. Kalau bisa dilihat sini banyak anak-anak dan keluarga. Aktivitas untuk anak-anak dan keluarga juga masih minim. Nah di sini Hidden Park berusaha mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk bertaman itu enaknya seperti apa sih gitu. Makanya kami mengadakan kegiatan komunitas ini macam-macam supaya kita bisa lihat kegiatan apa saja yang bisa diaktivitas di masyarakat. Saya bergabung kembali bersama Hidden Park ya. Tadi udah menyatakan ada 3.000 ya, ada 3.000 taman. Ya. Gimana caranya mereka bisa mengetahui, masyarakat bisa mengetahui lokasi-lokasi ini atau beberapa lokasi yang bisa kalian rekomendkan? Apakah dari situs atau bagaimana? Justru itu nggak ada. Justru jadi itu jadi nggak ada. PR kita ya? PR-nya sebenarnya teman-teman media bisa membantu dan kita juga inginnya membuat suatu situs atau platform digital yang bisa akses lewat misalnya mobile phone gitu kan. Itu Sejauh yang ini belum sudah ada. berapa taman yang aktif bersama dengan Hidden Park dengan komunitas lain? Berapa ya? Kalau di Jakarta Ratusan? 5. Kota-kota lain juga sekitar 5. Jadi sudah ada di kota lain juga kota ya? lain sudah ada. Gitu. Ini khusus weekend dari jam berapa sampai jam berapa sih Kalau biasanya? Sabtu dari jam 7 sampai jam 9 malam karena Sabtu malam kita ada layar tancap tadi malam terakhir. Dan hari ini hari terakhir. Layar tancap. Iya, dan hari ini hari terakhir penutupnya nanti kita ada konser taman. Gitu. Oke. Tadi 5 kotanya apa saja? Jakarta, Bandung? Semarang, Mataram, Bali, Surabaya juga sempat tapi belum seramai Jakarta sih. Oke. Gitu. Kalau melalui sosial media, Sumatera belum ya berarti Sumatera ya? ya belum. Aduh. kalau lewat sosial media sendiri Dari sejauh ini? kita dari kebetulan komunitas juga berperan gitu, sosial media semuanya kita aktifkan dan memang demand-nya semakin lama semakin besar gitu. Oke, dan Seru ya? masih dinantikan untuk Anda juga yang mungkin berminat, tidak hanya minat untuk datang ke ke tamannya, Taman. tapi juga untuk bergabung bisa ya menjadi Betul. relawan ya. Bisa. Bikin bisa. platform tadi ya, masih Iya, PR ya. Bisa, betul. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman-teman dari Terima Hidden kasih. Park. Iya, Inspirasi